Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah. Coba kalau guru berkata, apa kabar kalian hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ya, kita ulang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Semuanya semangat ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kesepakatan kelas kita yang pertama adalah kami terbiasa menyapa dengan salam dan mengakhiri dengan ucapan terima kasih. Kemudian kami terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Guru mau tanya di pagi yang sudah sholat subuh siapa? Mbak Angel sholat subuh apa tidak? Apa yang dilakukan membantu orang tua? Menyapu rumah. Tujuan belajar kita hari ini adalah nanti menganalisis video yang Bu Guru bagikan. Kemudian nanti kalian mengaitkan isi videonya dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Mbak Angel, coba bunyi sila pertama Mbak Angel bagaimana? Ketuhanan yang Ya hebat. Bunyi sila kedua. adil dan beradil. Sekarang guru mau kamu untuk mewujudkan rasa syukur kita dengan kegiatan yang sudah guru bagikan, infokan kemarin. Buah dan segelas air putih sudah disiapkan. Ya, silakan disiapkan di depan kalian buah dan segelas air putihnya. Mas Alfa, buah apa yang disiapkan? Sudah, Bu. Pisang, boleh Mbak Armi? Jeruk, ya. Kita akan melaksanakan proses mindful eating. Jadi nanti kita akan bersama-sama menikmati apa yang akan kita makan. Yang pertama, silakan kalian duduk yang santai. Ambil posisi yang paling nyaman, duduk. Yang kedua, slow. Makanlah buah yang ada di hadapanmu secara perlahan. Yo, dimakan buah yang sudah kamu siapkan. Yang tiga, savor. Nikmati makanmu, kunyahlah dengan benar-benar lembut. Rasakan tekstur dan rasa dari makanan yang kalian makan. Pelan-pelan kalian kunyah. Kamu rasakan bagaimana nikmatnya buah yang kamu makan. Pelan-pelan nikmati. Wujudkan rasa syukur yang ada pada dirimu, kamu bisa memakan buah itu. Silakan kamu minum. Kamu coba pikirkan seseorang yang hari ini telah berbuat baik dalam menghadirkan buah-buahan yang kamu nikmati. Pejamkan matanya kamu, kemudian tulis. Setelah dipejamkan mata, tuliskan wujud ucapan terima kasih karena kamu sudah bisa makan makanan hari ini. Silakan. Oke, Mbak Endel sudah. Kemudian Mas Alfa, mana tulisannya? Mbak Anduni sudah. Mas Alfa, Mariza. Terima kasih kepada orang tuaku yang sudah membelikan buah. Terima kasih kepada petani buah yang sudah menanam buah untuk kami dengan kerja kerasmu. Simak videonya dulu. Apa yang terjadi dalam video tersebut?
peristiwa atau apa yang bisa kalian pelajari dari video tersebut? Sesama manusia harus saling membantu. Bagus. Ada yang bisa jawab menolong sesama itu termasuk pengamalan sila keberapa? 2. Apa bunyi sila kedua? Manusia Kalau bersyukur kepada Allah telah menghadirkan tanaman, buah-buahan, bisa kamu makan buah, tanamannya sayuran bisa kamu makan untuk kamu hidup. Itu wujud rasa syukur kepada Allah, termasuk pengamalan sila keberapa ya? 1. Dilanjutkan untuk mengerjakan yang 4D. Kamu bisa membuka buku LKS-nya halaman 15, ada pengamalan Pancasila sila ke-1 dan 2, atau mungkin bisa bertanya kepada orang tua. Kamu berikan contoh 2 pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kamu lakukan. Ditulis di LKPD yang 4B. Gambar ada guru dan murid berada di kelas, dan murid tersebut sama-sama melakukan kegiatan apa sebelum belajar. Yang sila berapa, Bu? Sila pertama dulu. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Tidak. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ya, terus yang sila kedua? Saling tolong menolong kepada teman yang membutuhkan. Terima kasih Mbak Angel. Ya, semuanya hebat ini. Tapi Mbak Jenny Tania sudah, Mbak Siva sudah, Mbak Angel sudah, Mas Rizky? Ya. Ya, sila pertama. Contoh pengamalan sila pertama. Berdoa sebelum mulai belajar. Menghormati kedua orang tua dan guru. Menghormati kedua orang tua dan guru. Hebat. Tumbuhan merupakan sahabat bagi manusia dan hewan. Untuk mengabadikan hewan dan tumbuhan yang telah punah, selain melalui lukisan atau foto, manusia juga membuat patung untuk mengabadikannya. Nah, proses pembuatan patung dari tanah liat dilakukan dengan tangan cetak maupun tekan maupun ukir. Minggu lalu kalian sudah melakukan praktek membuat bentuk patung dari tanah liat ya. Nanti kamu bisa sambil berkreasi membuat bentuk patung tumbuhan atau hewan yang kamu suka. Kamu bebas, boleh pakai plastisin, boleh menggunakan sabun, membuat bentuk tumbuhan atau hewan sesuai kreasimu sendiri-sendiri. Ini Bu Guru ada contoh gambar bentuk hewan dan tumbuhan dari plastisin dan sabun. Nah, ini ada contoh bentuk bunga dari plastisin. Sepertinya kalau dari gambarnya cukup mudah. Kemudian berikutnya ada gambar sayuran, ada wortel, terong, kemudian cabai. Kamu bisa berkreasi untuk yang lain. Buka kameranya sebentar. Ya Mbak Angel plastisin. Kemudian yang lain ada yang memakai sabun. Jadi yang kamu buat hari ini itu bahan patung yang bersifat lunak ya. Kemarin sudah dari tanah liat, kemudian hari ini kamu berkreasi membuat bentuk tumbuhan atau hewan menggunakan bahan lunak seperti plastisin atau sabun mandi. Kalau bahan keras itu kayu, kemudian batu itu kalau batu dipahat, kayu diukir. Karena kamu buatnya yang lunak saja dulu. Ya, kita hari ini sudah belajar apa ya tadi pagi? Merasakan ya, mindful eating. Kita belajar apa? Belajar tentang Pancasila. Ya, tentang pengamalan Pancasila. Sila ke? Dan kedua.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita belajar untuk cara membuat patung ya. Patung yang mau praktekkan untuk membuat patung dengan bahan dasar lunak. Dari apa bahannya? Plastisin. Plastisin atau sabun mandi ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur kepada Allah. Perasaanmu senang atau sedih hari ini? Senang bisa berjumpa dengan teman-teman. Iya, senang ya bisa berjumpa dengan teman-teman. Mudah-mudahan virusnya segera hilang, kita bisa bertatap muka secara langsung setiap hari di sekolah ya. Amin. Bu Guru juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, tetap memakai masker kemanapun kamu pergi, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun ketika dari mana gitu, dari luar, kemudian setelah makan, pokoknya dari mana-mana setelah bertemu dengan orang, mencuci tangan menggunakan sabun. Itu ya. Kita akhiri untuk belajar hari ini. Terima kasih kepada semua anak-anak hebat yang bisa mengikuti belajar dengan Bu Guru hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Nanti untuk karya kamu, patung dari sabun atau plastisin bisa dikerjakan, dilanjutkan. Hasilnya difotokan, dikirim ke grup kelompok di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah, perasaan saya hari ini sangatlah senang dan sungguh luar biasa karena bisa melakukan aksi nyata dari modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran kali ini, mulai dari perencanaannya dulu. Saya mulai mengidentifikasi bagaimana kebutuhan belajar murid, ada kesiapan murid, minat murid, dan juga profil gaya belajar murid. Dari gaya belajar murid saya mendapatkan data bahwa ada beberapa murid yang cenderung visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Dari gaya belajar mereka yang berbeda-beda, saya mulai memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam RPP yang akan saya buat. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam kegiatan inti, yang pertama untuk fokus ke dalam pembelajarannya dulu supaya mereka bisa menikmati pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya memasukkan unsur emosi dulu. Saya mengajarkan mereka untuk melakukan teknik mindful eating. Saya mengajak murid-murid saya untuk menuliskan atau mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada orang yang telah berjasa menghadirkan makanan tersebut. Alhamdulillah, hal tersebut berimbas ke dalam pembelajaran mereka, mulai menikmati, mulai fokus dalam menerima materi yang disampaikan. Dalam diferensiasi proses, saya menyajikan video pembelajaran dan juga slide PowerPoint. Tujuannya adalah supaya gaya belajar mereka terakomodasi semua. Ada yang visual, melihat gambar, kemudian auditori dengan suara video ataupun penjelasan dari slide PPT yang sudah saya tampilkan. Kemudian juga ada yang kinestetik, mereka belajar bagaimana penerapan dari sila kedua dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka juga bisa bertanya kepada orang tua atau melihat di buku, membaca tulisan yang ada di buku agar mereka memperoleh informasi bagaimana penerapan sila kedua. Setelah itu dalam diferensiasi produk, saya mempersilahkan murid-murid
murid saya untuk membuat bentuk patung tumbuhan atau hewan, bisa menggunakan tanah liat atau plastisin atau sabun mani. Mereka dipersilakan untuk membuat patung tumbuhan sesuka mereka. Kemudian bahannya pun dipersilakan mana yang mereka pilih. Saya belajar bagaimana murid-murid itu memiliki gaya belajar masing-masing. Murid juga punya cara bagaimana agar bisa lebih mudah untuk memahami materi. Pada dasarnya pembelajaran itu tidak hanya menerima materi saja, tetapi anak-anak juga diberi kesempatan untuk menikmati apa yang sedang mereka pelajari, apa manfaat yang akan mereka dapatkan dari kegiatan belajar. Sehingga unsur diferensiasi itu sangat penting, dan juga unsur sosialnya itu juga sangat penting agar anak-anak atau murid-murid bisa bahagia dalam pembelajaran yang kita lakukan. Untuk pembelajaran berikutnya, saya ingin sekali memperhatikan dari mulai kesiapan belajar murid, minat murid maupun gaya belajar murid. Dengan adanya kebutuhan belajar murid, saya mengetahui bahwa dalam pembelajarannya juga disesuaikan dengan apa yang murid butuhkan. Kemudian yang kedua, dari pembelajaran sosial emosional, saya akan memasukkan unsur sosial emosional, bagaimana cara mereka lebih fokus ke dalam pembelajaran, bagaimana cara merilekskan tubuh atau pikiran agar murid-murid saya lebih mudah untuk menerima pelajaran dan tentunya selalu bahagia. Demikianlah hasil refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan hari ini. Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran ke depan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.